Kalau sobat-sobat Maya, kalau kita udah beli, memang harus cepat-cepat kita harus lepaskan. Karena biar nanti nggak ada yang mati lemas. Lumayan berapa puluh nyawa kita hari ini kita dapat. Nah, cara lepasnya pun juga beda-beda ya. Maksudnya ada triknya lah, jadi nggak bisa langsung keluar tangan, semakin jangan bahaya. Nah, cara keluarinnya gimana? Nanti saya kasih tahu caranya. Jadi kita akan lepas di rawa-rawa yang lumayan besar. Untuk di daerah Jakarta Utara, saya kasih tahu. Halo sobat-sobat Maya, akhirnya kita sudah sampai di tempat untuk pelepasan labi-labi dan kura-kura. Untuk tempat waktu itu saya ingin memberitahu, ternyata setelah saya pikir tempat itu nggak saya kasih tahu untuk biar agar orang-orang atau semacam untuk menangkap kembali tidak ada kesempatan gitu maksudnya. Jadi sekarang sebelum melakukan pelepasan biasanya kita ada lakukan namanya doa. Doa ini adalah ibarat kata sopan santunnya kita ingin berbuat baik biar yang atas tahu. Nah, kenapa sih kita fungsi mau lepaskan binatang yang harusnya dibunuh, dimakan, kita lepas? Karena di dalam agama Buddha itu biasanya kita percaya namanya karma. Apa yang kamu tanam, biasa buahnya akan tuai sesuai dengan apa yang kamu tanam. Kita melepaskan makhluk hidup sama aja kita membantu karma baik lah. Walaupun ini hanya binatang, tapi kalau kita dikali 100, kali 1000, kali 10.000, itu akan jadi luar biasa karma baiknya. Nah, sekarang kita nanti kura-kura di situ ada dua di sana. Dan dibantu sama Pak Security juga. Jadi tangkaran yang kita lepas ini tidak merusak atau tidak mengganggu ekosistem yang ada atau semacamnya. Karena memang diperuntukkan memang untuk pada binatang-binatang tersebut. Dan saya izin doa dulu, nanti kita lanjutin setelah saya doa. Sekarang lepas, sebenarnya lepas itu nggak boleh saat lagi mendung sih, cuman karena kondisi kura-kura yang kita beli banyak puluhan, nggak ada tempat ditaruh, takutnya potensi kura-kura yang bisa menikmati. Jadi ya yang penting kita tulus aja ya, yang penting kita niat baik aja. Jadi walaupun sebenarnya nggak boleh saat gelap atau hujan, ya pada mati, mendingan kita lepaskan secepat mungkin karena emang faktor di dalam karung nggak bisa lama biasanya. Oke, kita lanjutin. Yuk, kita lepas. Halo Pak, siapa namanya? Pandu Pak. Iya, inilah Pak kebiasaan yang selalu kita, mungkin Pak Pandu ini udah melihat terlalu sering kali ya, lele, kura-kura, belut. Nah sekarang kita kura-kura. Sobat Maya coba lihat sini, labi-labinya. Tuh, ini labi-labinya masih hidup semua. Dan cara lepasinnya tidak boleh tangan langsung masukin. Kita bukan ahlinya. Yang benar adalah segini. Nah, kita begini aja. Nanti dia akan keluar sendiri, kamu jangan suka. Nah, semoga tambah baik ini tercapai. Ini langsung terjun dia.
Satu. Nah, masih hidup semua kan? Itu yang kita lakukan. Saya lepaskan. Nanti dengan sendirinya mereka ke situ. Nah, itu alam mangrove-nya ini sebenarnya luas banget. Luas banget. Adi, yuk. Jangan dilepas dulu situ. Oh, ini tadi. Itu, oke guys, kawan-kawan, kita ke yang kedua. Ini kita cemplungkan kembali. Kita lepaskan. Oke, itu kan. Ya. Harusnya ini ya, mereka ini harusnya di restoran, di dalam panci besoknya. Ini biasa diambil restoran di sekitar Mabes sama dekat restoran sekitar kota. Cuman karena saya sudah ambil, jadi kemungkinan kalau mau makan labi-labi stok mereka lagi sedikit berkurang. Nah, yang kura-kura mana ya? Ambil yang kura-kura sih, kasih aku. Nah, sekarang kita lepas. Nah, itu lihat tuh, masih lihat kan mereka. Saya juga pernah lepas lele sampai beberapa ratus kilo di sini. Dibuka. Kenapa kita pakai tongkat? Bukannya kita sodok, tapi nggak mau sampai si Wahyu kegigit. Tapi itu hanya mendorong sih, bukannya untuk mencederai. Soalnya kan namanya kura-kura di dalam karung, takutnya kan stres, depresi, tangan bisa hantam tangan kan. Nah, ini kura-kura. Walaupun kata pemiliknya ini gampang dipegang daripada labi-labi, saya tidak mau ambil resiko. Jadi kura-kura ini, walaupun ibarat kata labi-labi langsung nyelam, dia nggak bisa langsung nyelam, tapi minimal nyawa kita selamatkan. Biasanya restoran ini dipakai ya obat lah, obat kuat lah, masak lah, gitu. Nah, ini dia udah tahu nih, udah mau keluar nih. Nah, satu. Lepas. Wih, cepet kan? Pada nanya, kebahagiaannya apa sih? Keluar duit berapa juta, dibuang-buang begini. Pertanyaan itu sering saya dapat. Tapi saya nggak khawatir dengan uang yang saya keluarin. Dengan begini saya lepas. Semuanya itu pasti ada karmanya. Makanya terkadang kita nggak usah sampai susah payah. Hoki selalu ada. Ya karena hoki itu terbuat dari karma baik. Karma baik itu banyak. Pertama, berbakti orang tua, membantu orang-orang yang kekurangan, yang sakit kita obatin, yang meninggal kita beli peti mati, kuburan. Nah, binatang ini pun juga sama. Harusnya kan nyawanya hilang. Ini dimasak. Nah, jadi uang yang saya keluarin nggak akan seberapa dengan hasil kebaikan yang dibuat. Kesehatan pasti akan baik. Jadi kadang kalau orang mau sukses harus mesti ada gelar, mesti ada ini, belum tentu. Orang yang nggak punya gelar, nggak sekolah, asal dia menang satu aja, pasti kaya. Tahu nggak apa? Hoki. Hoki itu dari mana? Karma baik. Kalau kamu banyak berbuat karma baik, hoki ada, kamu udah langsung. Nah, nggak hanya rezeki, di atas juga dapat. Itu salah satu pedoman yang saya tahu, tapi bukan berarti menggurui atau saya merasa lebih hebatnya, tidak. Ini hanya saya berpikir, ya kalau kita berbuat baik, ya pasti dapat yang baik juga lah ya. Ini karena sudah berhubung gelap, masih ada beberapa karung, mungkin saya akan lebih cepat lagi ya untuk lepasinnya. Pak, ini kan tempat biasa banyak lepas. Ya. Biasanya Bapak ketemui, kalau sekarang hari ini kan kura-kura nih. Ya. Sama labi-labi, biasanya apa Pak? Mereka? Sering sih lele, belut. Ya kayak kura-kura. Lelenya banyak nggak? Pernah lihat? Kemarin sih terakhir 100 kilo. 100 kilo? Iya. 1 kilo kalau ukuran standar ini 76 ekor. Iya. Berarti 100 kurang lebih 70-80 gitu. Setiap hari apa dan
selalu pasti rame, pagi, siang, malam, atau tiap hari ada? Paling banyak sih sore, Pak. Sore? Iya. Oh, iya. Kalau harinya tergantung sih. Hari tergantung. Iya. Biasanya yang lepas di sini atau masih, kan ada 3 titik ya? Biasanya paling banyak di sini, Pak. Paling baik sini karena ada landasan turunnya ya. Kalau di situ kan agak masih sedikit Curam. plus agak tinggi. Jadi kalau kita lepas secara jatuh begini sakit, nanti takutnya malah ikannya atau yang dilepasnya ya pingsan atau apa, cedera. Kalau ini landasannya ada. Terus kalau kita cara waktu kalau ini masih terang ya, wah pemandangannya bagus di sana. Nah, lalu selain untuk lele ini ada lagi nggak? Nggak ada sih, Pak. Burung? Burung belum pernah. Belum pernah lihat ya. Oh. Nanti kapan-kapan kita lepas burung kasih bapaknya lihat. Emang kita siap. suka ada burung 1000 ekor waktu itu. Tapi setelah itu ya sudah, itu aja. Kalau bapak misalnya heran, ini adalah video untuk membuktikan kalau kita berbuat baik, lepasin binatang sesering mungkin. Nah inilah tunjukannya. Ya, oke, itu aja. Terima kasih. Guys, jangan lupa subscribe, like, and comment ya di YouTube Genji Glory.